Di video sekarang kita akan menambahkan pada bagian produknya. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada kelas Python, ada Excel, ada web development, ada JavaScript, data science, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada seperti tab, menu tab seperti ini ya. Jadi ketika diklik dia akan berubah ke deskripsi yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, jadi yang pertama jangan lupa teman-teman download dulu file prakteknya. Saya sudah simpan di link deskripsinya, tinggal download aja. Dan sekarang kita akan lanjut pada bagian pembuatan konten dari sectionnya. Nah, hal yang pertama harus dilakukan yaitu teman-teman masuk seperti biasa untuk masuk ke dalam bagian page elementer dari page elementer buildernya, lalu kemudian teman-teman klik add new sections di sini dan pilih yang satu bagian elemen yang ini. Nah, kemudian teman-teman di sini tinggal sesuaikan dengan yang ini ya. Di sini ada teks di sini ya. Kita tambahkan, berarti di sini menggunakan heading. Kita tambahkan di sini untuk deskripsinya kita copy aja di sini. Kemudian paste di sini. Nah, untuk yang bawahnya kita duplicate aja. Klik kanan duplicate, kemudian kita copy pada bagian yang deskripsi yang di bawahnya. Nah, jadi setelah ini kita styling pada bagian fontnya. Yang pertama kita ganti dulu untuk warna font dan size-nya pada bagian typography yang ini ya. Kita sesuaikan untuk jenis font dan juga size-nya ya. Kemudian kita ubah juga pada bagian font yang atau deskripsi yang kedua. Nah, ini ketebalannya kita ubah menjadi 400 ya. Oke. Nah, di sini kemudian kita harus menambahkan satu elemen ya. Satu elemen yang seperti ini. Jadi setiap menunya ketika diklik ini deskripsinya berubah. Nah, di sini ada yang namanya bagian mana ya? Kita bisa search aja di sini tab mana ya? Nah, yang ini teman-teman semua kita bisa drag lalu drop pada bagian bawah ini. Nah, maka akan muncul menu tabs itemnya. Nah, di sini kita bisa ubah. Misal untuk tab yang pertama kita isi dengan nama Python. Seperti ini untuk deskripsinya kita copy aja. Di bagian expand your career opportunities pada bagian deskripsi Python kita copy kemudian paste di sini. Nah, untuk tab 2-nya kita ganti pada bagian tab 2-nya di sini kita klik. Kemudian untuk title-nya kita ganti menggunakan Excel dan deskripsinya kita copy aja di website Udemy ya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl A, Ctrl V. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman semua. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan untuk tab-tab yang lainnya. Cara menambahkannya tinggal klik saja add item. Kita tambahkan misalkan JavaScript. Dan untuk tab description-nya kita bisa tambahkan dari sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pada bagian tab yang lainnya teman-teman bisa explore saja, bisa menambahkan dengan cara mengklik add item yang ini ya. Kita klik seperti ini, jadi hasilnya kayak gini kurang lebih. Nah,
Kemudian di sini teman-teman juga kita akan tambahkan pada bagian konten atau produk yang akan dijualnya. Di sini kita boleh nambahkan satu section lagi, add section, kemudian pilih yang section atau item yang ini. Kemudian kita klik pada bagian ini dan juga kita pada bagian elemen di sini tutor. Nah, kalau misalkan nggak ketemu ya, kalau nggak ada pada bagian elemennya, teman-teman bisa cari pada bagian WordPress ya. Jadi sini kan banyak tuh, banyak untuk halaman-halaman dari elemennya ya. Ada yang favorit, basic, pro, general, site ya. Teman-teman bisa cari pada bagian submenu dari WordPress ini. Nah, di sini ada uh, atau section ya, tutor course yang ini. Nah, teman-teman bisa drag lalu drop ke sini di bagian section. Kemudian tunggu di sini masih loading ya. Masih loading, kemudian nanti dia otomatis akan memunculkan course yang sudah kita buat atau produk yang sudah kita buat. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, jadi kita kan baru punya satu course ya, baru punya satu produk. Untuk menambahkan supaya dia kelihatan banyak produknya, kita harus menambahkan beberapa produk dulu. Jadi kita masuk dulu kepada bagian halaman admin, kita akan menambahkan produk ya, produk atau course baru supaya kelihatan lebih bagus lah ya untuk tampilan homepage-nya. Jadi teman-teman bisa masuk ke tutor LMS di sini, kemudian tambah course. Nah, saya akan menambahkan 4 course ya supaya di sini di pada halaman homepage-nya juga kelihatan. Kemudian di sini tinggal klik add new saja pada bagian course-nya. Loading. Nah, kemudian di sini kita tambahkan saja title dari course-nya. Misalkan saya akan buat course Excel dan deskripsinya kita kosongkan saja ya supaya saya menampilkan pada bagian homepage-nya aja. Nah, ini untuk apa? Untuk contoh aja saya menambahkan beberapa course-nya. Nah, kategorinya misalkan di sini Excel atau Office gitu ya. Ini enter. Enter. Oke, kemudian untuk fitur image-nya, ya di sini untuk menampilkan fitur image-nya supaya dia nampil pada bagian homepage, saya akan download dulu ya. Excel, kemudian image, kemudian saya akan pilih yang ini misalkan ya. Saya pas image. Nah, oke. Nah, saya akan menambahkan sini ya. Saya akan menambahkan fitur pada image-nya. Itu untuk thumbnail pada bagian home dari setiap course-nya ya. Kita akan select file. Kemudian saya akan tambahkan pada image-nya dan klik saja set fitur images. Oke, setelah itu kita klik aja publish. Oke, di sini kita sudah punya 2 course ya. Nah, kalau misalkan kita refresh, otomatis dia akan nambah course-nya ada 2. Nah, saya akan membuat 4 dulu supaya pas pada bagian halaman homepage-nya ya. Nah, jadi mana nih? Oke. Nah, ini ya kurang lebih dia seperti ini. Oke. Saya akan nambahkan lagi. Misal di sini mana nih? Add new lagi. Kita add new. Kemudian saya akan menambahkan kelas Python. Kemudian untuk kategorinya misalkan website deh.
dan set future-nya saya akan download dulu dari Python. Oke, saya pilih yang ini misal. Kemudian saya akan upload file yang tadi sudah saya save ya. Di sini ada, kemudian set fitur image. Oke, kemudian kita publish. Kemudian terakhir kita akan mendapatkan satu lagi course. Ya, jadi tambahkan saja seperti yang tadi kita tambahkannya, sama aja caranya ya. Di sini misalkan kelas web development. Kategorinya website. Untuk feature image-nya kita ambil aja yang Python aja deh, samakan aja deh. Sorry, yang ini set fitur image, kita ambil yang ini, kemudian kita publish. Kemudian kalau misalkan kita cek pada bagian homepage-nya, loading, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Course-nya gede semua ya. Harusnya sih tampilannya gini kan, harusnya seperti ini, seperti pada website Udemy ada beberapa produk yang di display. Nah, kenapa tampilan seperti ini? Saya ada script di sini, teman-teman bisa download scriptnya, jadi nggak usah bingung lagi coding. Saya udah siapkan script codingnya, jadi tinggal copy paste aja. Cara masanginnya teman-teman klik saja pada bagian customize di sini. Klik pada bagian customize, lalu pada file praktek ada bagian CSS ya, ada file CSS di sini. Teman-teman tinggal Ctrl A saja, lalu Ctrl C atau copy. Kemudian kita akan masuk kepada bagian customize advance-nya pada bagian CSS-nya ya. Nah, masih loading. Nah, di sini pada bagian menu kita scroll ke paling bawah. Loading. What? Terus, nah, di sini scroll ke paling bawah, kemudian klik yang pada bagian custom CSS or JS. Nah, kemudian kita paste kodenya di sini, kode CSS-nya. Oke. Nah, maka wait. Nah, oke kan? Maka tampilannya kan berubah seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi coding pada bagian CSS code-nya. Saya sudah sediakan template codingannya. Teman-teman tinggal download saja pada bagian file praktek ya. Jadi dia otomatis akan seperti ini pada bagian halaman homepage-nya. Nah, kalau misalkan menambahkan 5 file, 6 file atau dan seterusnya, dia akan tetap seperti ini untuk posisi pada bagian homepage-nya. Kalau sudah gini tinggal kita publish aja. Nah, gampang kan? Nah, ini kenapa gambarnya tidak berubah, karena kita menambahkan pada file course-nya. Sedangkan kalau misalkan mau menambahkan gambar, kita harus masuk lagi kepada bagian produk dari WooCommerce-nya ya. Jadi kita boleh tambahkan di sini nanti gambarnya. Oke. Kemudian kita akan preview. Oke. Kita akan update. Kemudian kita update.
Oke, kemudian kita preview, maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman semua. Nah di sini untuk continue learning karena dia sudah bersifatnya paid atau berbayar, maka akan seperti ini, beda dengan yang free ya. Jadi untuk video sekarang cukupkan dulu sekian, nanti kita akan menambahkan pada bagian-bagian konten yang paling bawah seperti ini ya, teman-teman bisa explore saja ya karena gampang banget, tinggal drag and drop. Untuk menambahkan testimoni dan sebagainya kita akan lanjut di video selanjutnya. Juga kita akan menambahkan pada bagian halaman-halaman atau pada homepage-nya seperti ini ya. Terus kita akan menambahkan pada bagian footer-nya juga. Oke teman-teman semua, semoga teman-teman bisa mengikutinya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung saja tulis di kolom komentar.